Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rizka Febriana dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 1 STEN Sultan Abdurrahman. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ulumul Quran. Nah, jadi apa sih ulumul Quran ini? Simak videonya. Nah, jadi ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul atau sebab-sebabnya turunnya Al-Quran. Adapun perkembangan dan sejarah ulumul Quran, ada masa Rasulullah, masa khilafah, dan masa sahabat dan tabi'in, masa penulisan, dan masa modern. Pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada masa ini Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membawa umat manusia dari kegelapan hidup menuju kehidupan yang terang menderang oleh cahaya ilahi dan menjadi petunjuk bagi mereka menuju jalan yang lurus. Pada masa khilafah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama yang diprakarasi oleh Umar bin Khattab yang dipegang oleh Zaid bin Sabit. Nah, kedua, kekhalifaan Utsman radhiyallahu anhu dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Utsmani, yaitu dinisbahkan kepada Utsman, dan ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu rasmil Quran. Nah, yang ketiga, kekhalifaan Ali radhiyallahu anhu dengan kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Quran. Nah, ini juga disebut sebagai permulaan ilmu i'rabil Quran. Pada masa sahabat dan tabi'in. Pada masa ini, para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka, sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama, tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Di antara para mufasir yang termasyhur dari para sahabat adalah 1. 4 orang khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang kedua, Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, Ibnu Abbas. Yang keempat, Ubay bin Ka'ab. Yang kelima, Zaid bin Sabit. Yang keenam, Abu Musa al-Asy'ari. Dan yang ketujuh, Abdullah bin Zabir. Masa penulisan. Setelah berakhirnya zaman khalifah yang 4, timbul zaman Bani Umayyah. Kegiatan para sahabat dan tabi'in terkenal dengan usaha-usaha mereka yang tertumpu pada penyebaran ilmu-ilmu Al-Quran melalui jalan periwayatan dan pengajaran secara lisan, bukan melalui tulisan atau catatan. Kegiatan-kegiatan ini dipandang sebagai persiapan bagi masa pembukuannya. Jadi orang-orang yang paling berjasa dalam periwayatan ini adalah Khalifah yang 4, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin al-Zubair dari kalangan sahabat. Sedangkan dari kalangan tabi'in ialah Mujahid, Atah, Ikrimah, Qatadah, Al-Hasan al-Basri, Said ibnu Jubair, dan Zaid ibnu Aslam di Madinah. Pada masa modern, sebagaimana periode sebelumnya, perkembangan ulumul Quran ini pada masa kontemporer ini juga berlanjut seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali membagi, menyusun, atau menyatukan cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana dan sistematif dibanding kitab-kitab klasik terdahulu.
Jadi adapun contoh kitab ulumul Quran modern yaitu kitab Ijazul Quran yang ditulis oleh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Yang kedua, kitab At-Taswirul Fanni fil Quran dan Masyidul Qiyamah fil Quran oleh Sayyid Qutb. Yang ketiga, Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani yang menyusun Manahilul Irfan fi Ulumul Quran. Yang terakhir, kitab Mahabisu fi Ulumul Quran oleh Syekh Manaul Khatan. Sekian dari penjelasan video ini. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.